Semangat pagi sahabat QB Leadership Center, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan tetap optimis. Kali ini saya akan membahas topik Changing the Mindset. Topik ini adalah kelanjutan dari video 2 minggu yang lalu yang merupakan book summary dari Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol S. Dweck. Mereka yang melihat video itu beberapa mengajukan pertanyaan kepada saya. Wah, ini powerful juga nih urusan mindset. Tapi bagaimana caranya berubah mindset nih? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka saya membuat video satu lagi tentang mindset, tapi kali ini fokus pada changing the mindset. Sebelum saya mulai, saya sedikit mengingatkan apa yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, jadi growth mindset membahas bahwa cara pandang terhadap diri sangat menentukan. Bila Anda percaya bahwa kualitas Anda sudah tetap atau fix mindset, Anda akan membuktikan seperti itu dibandingkan dengan belajar dari kesalahan-kesalahan atau belajar hal-hal yang baru karena Anda menganggap semuanya sudah fix. Growth mindset sangat penting untuk sukses. Growth mindset menghasilkan semangat yang tinggi untuk belajar. Pada growth mindset, kegagalan merupakan pengalaman yang pahit, tetapi bukan penentu akhir. Kegagalan adalah problem yang harus dihadapi dan ditangani, dipelajari, dan ditindaklanjuti. Dibahas juga, apa sih bedanya antara fixed mindset dengan growth mindset. Ya, di dalam fixed mindset, orang dengan fixed mindset menganggap bahwa intelijensi adalah statis, intelijensi IQ itu adalah bawaan lahir. Ya udah seperti itu. Sementara dengan growth mindset menganggap bahwa intelijensi bisa dikembangkan. Ya. Atas dasar mindset itu, maka kalau orang dengan fixed mindset melihat bahwa dia ingin terlihat pandai, dia ingin melihat bahwa saya terlahir sebagai orang yang cerdas, IQ-nya tinggi. Dan karenanya dia menghindari tantangan, takut kelihatan bahwa ternyata ada kekurangannya, ya. Mudah menyerah dan melihat upaya sebagai sia-sia. Sementara orang dengan growth mindset yang menganggap bahwa kepandaian, intelijensi, kemampuan artistik, kemampuan olahraga bisa dikembangkan, maka dia ingin terus belajar dan cenderung menyambut tantangan. Pantang menyerah ketika menghadapi setback. Melihat upaya sebagai perjalanan menuju mastery. Kemudian ketika melihat kritikan, orang dengan fixed mindset mengabaikan kritikan yang berguna. Sementara orang dengan growth mindset belajar dari kritik. Ya, ketika melihat orang yang sukses, orang dengan fixed mindset merasa terancam oleh sukses orang lain. Sementara orang dengan growth mindset menemukan pelajaran dan inspirasi dari orang lain. Sebagai akibatnya, orang dengan fixed mindset prestasinya melandai dengan cukup awal, ya, mencapai sebagian saja dari potensinya. Sementara orang dengan growth mindset mencapai prestasi yang sangat tinggi. Nah, pola pikir mana yang Anda miliki? Ini ada 4 pertanyaan. Anda coba lihat mana yang Anda setujui. Pertanyaan pertama, kecerdasan Anda adalah sesuatu yang sangat mendasar tentang diri Anda yang tidak dapat banyak Anda ubah. Pernyataan yang kedua, Anda dapat mempelajari hal-hal baru, tetapi Anda tidak dapat benar-benar mengubah kecerdasan Anda.
Pernyataan yang ketiga, tidak peduli seberapa besar kecerdasan yang Anda miliki, Anda selalu dapat mengubahnya meskipun sedikit. Yang keempat, Anda selalu dapat mengubah kecerdasan Anda secara substansial. Yang mana yang lebih Anda setujui? Nah, 1 dan 2 adalah pertanyaan dengan mindset tetap. Ya. 3 dan 4 mencerminkan mindset berkembang. Anda bisa memiliki campuran, tapi kebanyakan orang condong ke salah satu. Apakah lebih condong ke arah growth mindset atau condong ke arah fixed mindset? Ya, kecerdasan ini, kata kecerdasan ini bisa diganti dengan bakat artistik, kemampuan olahraga. Ya, jadi misalnya bakat artistik Anda adalah sesuatu yang sangat mendasar tentang diri Anda. Anda tidak dapat banyak mengubahnya. Ya, Anda dapat melajari hal-hal baru, tetapi Anda tidak dapat benar-benar mengubah bakat artistik Anda. Ya, jadi dan selanjutnya, jadi apakah itu tentang kecerdasan, tentang kemampuan artistik, tentang kemampuan olahraga, keterampilan berbisnis, ya. Jadi itu bisa diganti-ganti, ya. Bisa juga tentang kualitas pribadi, ya, misalnya dapat diandalkan, kooperatif, perhatian, terampil secara sosial, ya. Jadi kita bisa melihat kita condongnya kemana nih, ke fix atau ke mindset, ke growth mindset. Nah, ternyata apa yang Anda percaya, beliefs are key to happiness or misery. Ya, jadi pada tahun 1960-an, psikiater Aaron Beck bekerja dengan kliennya. Ya, ketika tiba-tiba dia menyadari bahwa keyakinan atau beliefs mereka lah yang menyebabkan masalah mereka. Ya, tepat sebelum mereka merasakan gelombang kecemasan atau depresi, ada sesuatu yang dengan cepat melintas di benak mereka. Bisa jadi kurang lebih yang melintas itu adalah Dr. Beck mengira Anda atau saya tidak kompeten. Atau terapi ini tidak akan memberikan hasil. Saya tidak akan pernah merasa lebih baik lagi. Ya, jadi keyakinan semacam ini menyebabkan perasaan negatif mereka tidak hanya dalam sesi terapi, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Lebih jauh lagi, pola pikir atau mindset membingkai aktivitas yang berjalan di kepala orang. Pola pikir ini memandu seluruh proses interpretasi. Fixed mindset menciptakan monolog internal yang berfokus pada penilaian atau penghakiman. Contohnya ketika dia gagal, ini artinya saya adalah pecundang. Ya. Atau ketika dia berhasil, yang muncul adalah ini berarti saya orang yang lebih baik dari mereka. Atau ketika dia gagal di dalam berumah tangga, ini berarti saya suami yang buruk. Atau ini berarti pasangan saya egois. Ya, jadi monolognya itu semua tentang penilaian, tentang penghakiman. Sementara orang dengan growth mindset juga terus memantau apa yang terjadi. Tetapi monolog internalnya bukanlah tentang menilai atau menghakimi diri sendiri atau orang lain. Tentu mereka peka terhadap informasi positif dan negatif. Tetapi mereka berfokus pada pembelajaran dan tindakan yang konstruktif. Contohnya, ketika ada suatu setback, monolog yang muncul adalah apa yang dapat saya pelajari dari peristiwa ini. Bagaimana cara meningkatkannya? Bagaimana saya bisa membantu pasangan saya melakukan hal ini dengan lebih baik kalau dia melihat pasangannya sudah dikasih tahu masih buang sampah sembarangan, masih berantakan, ya. Jadi bukan monolog yang bilang pasangan saya memang brengsek, tetapi bagaimana saya bisa membantu pasangan saya melakukan hal ini dengan lebih baik.
Kita akan bicara masih tentang fixed mindset dan growth mindset. Banyak orang dengan fixed mindset berpikir bahwa dunia perlu berubah, bukan mereka. Ya, mereka merasa berhak atas sesuatu yang lebih baik, pekerjaan, rumah, atau pasangan yang lebih baik. Dunia harus mengenali kualitas istimewa mereka dan memperlakukan mereka sesuai dengan keistimewaannya itu. Kita coba situasi ini ya. Bayangkan Anda berada dalam situasi ini. Beginilah nasib saya, dapat pekerjaan rendahan begini. Dengan bakat saya, seharusnya pekerjaan saya tidak seperti ini. Seharusnya saya berada di atas sana, menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, atasan Anda menganggap Anda memiliki sikap yang buruk. Saat dia membutuhkan seseorang untuk mendapat tanggung jawab yang lebih besar, dia tidak melihat pada Anda. Saat waktunya memberikan promosi, dia tidak menyertakan Anda. Nah, menghadapi situasi ini, reaksi fixed mindset adalah, atasan saya merasa terancam sepertinya. Anda bermonolog dengan getir. Fixed mindset Anda mengatakan, karena siapa Anda harus segera dipromosikan. Dalam benak Anda, orang harus melihat bakat Anda dan menghargai Anda. Jika tidak, maka itu namanya tidak adil. Maka mengapa Anda harus berubah? Anda kan hanya menginginkan hak-hak Anda. Reaksi growth mindset. Dengan menempatkan diri Anda dalam growth mindset, Anda bisa berpikir, cara-cara baru apa ya yang dapat saya terapkan dan langkah-langkah apa yang dapat diambil. Misalnya, cara baru apa yang dapat Anda pikirkan tentang upaya, tentang belajar, dan bagaimana Anda bertindak berdasarkan pemikiran yang baru ini dalam pekerjaan Anda. Nah, Anda bisa mempertimbangkan untuk bekerja lebih keras dan lebih membantu orang di tempat kerja Anda. Anda juga bisa menggunakan waktu Anda untuk mempelajari lebih lanjut tentang bisnis yang Anda geluti daripada berdebat tentang status Anda yang masih di posisi yang rendah. Mari kita lihat bagaimana penerapan growth mindset di dalam pekerjaan ini. Anda mulai mempertimbangkan gagasan bahwa beberapa orang menonjol adalah karena komitmennya, karena usaha mereka. Sedikit demi sedikit Anda mencoba meningkatkan upaya Anda di dalam berbagai hal dan melihat apakah Anda mendapatkan lebih banyak penghargaan yang Anda inginkan atas hasil usaha tersebut. Meskipun Anda perlahan-lahan dapat menerima gagasan bahwa upaya diperlukan, Anda tetap tidak menerima bahwa itu bukan jaminan capaian yang lebih baik. Apabila setelah bekerja keras dan masih belum berhasil mencapai yang Anda inginkan, Anda berasa, wah ini tidak adil, saya sudah bekerja, kenapa saya tidak mendapatkan hasil yang saya inginkan. Butuh waktu lama sebelum Anda mulai menikmati upaya dan mulai berpikir dalam kerangka belajar. Anda tidak lagi melihat posisi rendah sebagai penghinaan. Anda perlahan-lahan melihat bahwa Anda dapat belajar banyak di bawah yang dapat sangat membantu Anda untuk naik ke puncak. Mempelajari mur dan baut perusahaan nantinya bisa memberikan Anda keuntungan yang besar. Semua CEO dengan growth mindset memahami seluk-beluk perusahaan mereka dari atas ke bawah dan dari dalam ke luar. Anda tidak lagi melihat diskusi dengan kolega Anda sebagai waktu yang percuma untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Anda mulai memahami gagasan untuk membangun hubungan atau bahkan membantu kolega Anda berkembang dengan cara yang mereka hargai. Ini bisa menjadi sumber kepuasan baru.
saat Anda menjadi orang dengan growth mindset, Anda akan kagum bagaimana orang mulai membantu Anda, mendukung Anda. Mereka tidak lagi tampak sebagai musuh yang berebut apa yang pantas Anda dapatkan. Mereka semakin sering menjadi kolaborator untuk mencapai tujuan yang sama. Ini menarik. Anda ternyata bisa mengubah perilaku orang lain terhadap Anda. Pada akhirnya, banyak orang dengan fixed mindset memahami bahwa jubah keistimewaan mereka sebenarnya adalah tameng perlindungan yang dibangun untuk merasa aman, kuat, dan berharga. Meskipun mungkin hal itu telah melindungi mereka selama ini, tetapi hal itu membatasi pertumbuhan mereka, merusak diri mereka sendiri, dan merusak hubungan baik dengan berbagai pihak lain. Baik, itu sebagai background. Kita sekarang bicara, oke, saya merasa bahwa saya harus beralih ke growth mindset. Bagaimana caranya? Ya, dalam changing the mindset ini kita akan membahas 5 hal. Yang pertama adalah memahami tentang mindset. Yang kedua, membuka diri ya untuk tumbuh, opening yourself up to grow. Kemudian mindset and willpower ya. Jadi mengubah mindset tidak kemudian otomatis mencapai semua hasilnya, tetapi dibutuhkan juga upaya yang kuat, niat yang kuat ya. Kemudian setelah Anda berhasil berubah, ada juga effort yang harus dikeluarkan untuk menjaganya, untuk merawatnya. Yang terakhir, kita akan membahas journey to a true growth mindset. Yang pertama, learning the mindset. Hanya dengan belajar tentang growth mindset dapat menyebabkan perubahan besar dalam cara berpikir orang tentang diri mereka sendiri dan kehidupan mereka. Contohnya adalah Maggie. Ya, dia adalah calon penulis. Dia mengikuti workshop growth mindset dan kemudian menyadari pentingnya memiliki growth mindset. Pentingnya berpikir, mengadopsi pola pikir berkembang atau growth mindset. Ya. Dia bilang, saya menyadari bahwa ketika menyangkut kegiatan artistik atau kreatif, saya telah menginternalisasi fixed mindset. Saya percaya soal artistik dan kreatif adalah bakat bawaan. Dan bahwa Anda tidak dapat meningkatkan diri melalui usaha. Ini secara langsung mempengaruhi hidup saya karena saya selalu ingin menjadi penulis tetapi takut untuk mengikuti kelas menulis atau berbagi karya tulis kreatif saya dengan orang lain. Ini terkait langsung dengan pola pikir saya karena kritik negatif apapun akan berarti bahwa saya pada dasarnya bukan seorang penulis berbakat. Saya terlalu takut untuk mengekspos diri saya pada kemungkinan bahwa saya mungkin bukan orang yang berbakat. Monolog internal Maggie biasanya mengatakan, jangan lakukan itu. Jangan mengambil kelas menulis. Jangan bagikan tulisan Anda dengan orang lain. Itu ada resikonya. Mimpimu bisa hancur. Lindungi itu. Tapi setelah mengikuti workshop growth mindset, monolognya berubah. Ayo lakukan itu, ikuti kelas menulis, jadikan itu kenyataan, bagikan tulisan-tulisanmu itu pada orang lain, minta masukan, kembangkan keterampilanmu, kejar mimpimu. Ya, jadi ini pengaruh dari pemahaman tentang growth mindset. Banyak orang yang menganggap otak sebagai misteri. Ya, mereka tidak tahu banyak tentang kecerdasan dan cara kerjanya. Ketika memikirkan apa itu kecerdasan, banyak orang percaya bahwa orang dilahirkan cerdas rata-rata atau bodoh dan tetap seperti itu sepanjang hidupnya. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa otak itu seperti otot. Ya, ia berubah dan menjadi lebih kuat saat Anda
menggunakannya. Dan para ilmuwan telah mampu menunjukkan bagaimana otak tumbuh dan menjadi lebih kuat saat Anda belajar. Jadi saat Anda mempelajari hal-hal baru, ada koneksi-koneksi kecil di otak kita yang berlipat ganda dan menjadi lebih kuat. Semakin Anda merangsang pikiran Anda dengan belajar, semakin banyak sel otak Anda tumbuh. Kemudian hal-hal yang dulunya sulit, contohnya belajar bahasa baru, belajar aljabar, belajar apapun yang semula dianggap sulit, tampaknya menjadi mudah. Hasilnya adalah otak yang lebih kuat, lebih pintar. Itu tadi, jadi penting sekali kita memahami tentang growth mindset, tentang bagaimana otak kita membangun jaringan-jaringan sel yang membuat kita menjadi lebih kuat. Otak kita lebih kuat, lebih mudah belajar, lebih cerdas. Yang kedua, setelah kita memahami konsep itu, kita membuka diri untuk tumbuh. Ya. Bayangkan Anda mendaftar ke sekolah pasca sarjana. Anda hanya mendaftar ke satu tempat karena itu adalah sekolah yang Anda inginkan, Anda idam-idamkan. Dan Anda juga yakin diterima karena begitu banyak orang menganggap pekerjaan Anda di bidang Anda adalah orisinal dan menarik. Ternyata Anda ditolak. Nah, reaksinya bisa macam-macam. Ya, kita mulai dengan reaksi fixed mindset. Awalnya Anda berkata pada diri sendiri bahwa di sekolah itu memang sangat kompetitif rupanya. Mungkin ada banyak pelamar kelas 1 melampaui kapasitas yang bisa mereka terima. Saya kelas 1 juga, tetapi kapasitasnya terbatas. Itu sebabnya saya ditolak. Kemudian di kepala Anda mulai terjadi monolog. Panitia penerimaan menganggap pekerjaan saya biasa-biasa aja. Mereka sudah sering melihat yang seperti ini. Sudah pasaran, mereka ahlinya. Keputusan sudah dibuat dan Anda tidak layak. Lalu Anda balik lagi ke kesimpulan pertama. Memang di sekolah itu sangat kompetitif. Banyak pelamar kelas 1, tidak bisa ditampung semuanya. Dengan pikiran itu Anda merasa lebih baik. Ya, self-esteem Anda terjaga. Dan dalam fixed mindset, begitulah akhirnya Anda mendapatkan kembali harga diri Anda dan sudah selesai. Oke, sekarang adalah langkah growth mindset. Ketika menghadapi penolakan, pikirkan tentang tujuan Anda. Dan pikirkan tentang apa yang dapat Anda lakukan untuk tetap berada di jalur yang tepat, jalur yang benar untuk mencapai tujuan Anda tersebut. Langkah apa yang Anda ambil, yang bisa Anda ambil untuk membantu diri Anda mencapai sukses? Informasi apa yang bisa Anda kumpulkan? Mungkin lain kali Anda bisa mendaftar ke lebih banyak sekolah, sehingga kalau satu ditolak masih ada yang lain lagi. Sementara itu, Anda dapat mengumpulkan lebih banyak informasi tentang cara membuat aplikasi yang bagus. Apa sih yang mereka cari? Pengalaman apa yang mereka hargai? Anda bisa mencari pengalaman itu sebelum mengajukan aplikasi berikutnya. Dan ini adalah kejadian sebenarnya. Ya, karena ini adalah kasus real. Beberapa hari kemudian, si pendaftar ini menelpon sekolah yang telah menolak pendaftaran pasca sarjananya. Saat dia sampai ke orang yang tepat, lalu dia menceritakan situasi yang dia hadapi. Dia berkata, "Saya tidak ingin membantah keputusan Anda. Saya hanya ingin tahu jika saya memutuskan untuk melamar lagi di masa mendatang, bagaimana saya dapat memperbaiki lamaran saya. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa memberi saya beberapa masukan tentang hal itu." Jadi ini pertanyaan dari growth mindset, dia ingin belajar. Ternyata beberapa hari kemudian, bagian penerimaan di sekolah itu menelpon balik
dan menyampaikan bahwa si pelamar ini bisa ikut kuliah pasca sarjana sesuai lamarannya sekarang. Memang nilainya dekat sekali, dan setelah mempertimbangkan kembali lamarannya, departemen memutuskan mereka dapat menerima 1 orang lagi untuk tahun itu. Rupanya mereka menyukai inisiatif pendaftar ini. Ya, mereka impress dengan upaya yang dilakukan dan growth mindset yang dimiliki oleh si pelamar itu. Sekarang, pikirkan sesuatu yang perlu Anda lakukan, sesuatu yang ingin Anda pelajari, atau masalah yang harus Anda hadapi. Apa itu? Sekarang buatlah rencana konkret. Kapan Anda akan menindaklanjuti rencana itu? Di mana Anda akan melakukannya? Bagaimana Anda akan melakukannya? Pikirkan dengan detail dan jelas. Rencana yang konkret adalah rencana yang dapat Anda visualisasikan. Anda bisa bayangkan tentang kapan, di mana, dan bagaimana Anda akan melakukan sesuatu yang mengarah pada follow up yang sangat tinggi, yang tentu saja meningkatkan peluang keberhasilan Anda. Jadi, setelah membuat rencana growth mindset, Anda perlu memvisualisasikan secara konkret bagaimana Anda akan melaksanakannya. Hal terpenting adalah membuat rencana yang konkret dan berorientasi pada pertumbuhan dan menjalankannya dengan disiplin. Beberapa orang malah memvisualisasikannya itu betul-betul digambar, ditempel di tempat yang mudah dilihat, sehingga setiap pagi dia bisa melihat visualisasi tadi yang membantunya untuk melangkah terus mencapai apa yang ingin dicapainya. Itu tadi, opening yourself to growth. Berikutnya adalah mindset and willpower. Terkadang kita punya keinginan yang cukup kuat untuk mengubah diri kita sendiri. Misalnya ingin menurunkan berat badan, atau berhenti merokok, atau ingin bisa mengendalikan amarah kita. Orang dengan fixed mindset ketika gagal dalam ujian, dalam diet, dalam mencoba berhenti merokok, dalam mengendalikan amarah, ketika gagal mereka menyalahkan diri sendiri, menganggap dirinya tidak kompeten, lemah, atau emosional. Kalau sudah menyalahkan, terus mau apa lagi? Ya. Orang dengan growth mindset menyadari bahwa untuk berhasil, mereka perlu mempelajari dan mempraktekkan strategi yang tepat untuk mereka. Misalnya untuk lulus ujian, mereka menggunakan teknik belajar yang lebih baik, merencanakan waktu belajar mereka dengan cermat, dan menjaga motivasi mereka. Dengan kata lain, mereka menggunakan setiap strategi yang mungkin untuk memastikan mereka berhasil. Orang-orang dengan growth mindset tidak hanya membuat resolusi tahun baru, ini kebetulan tahunnya masih baru ya, dan menunggu untuk melihat apakah mereka bisa berpegang teguh pada itu. Dan banyak sekali orang cerita bahwa resolusi berhenti setelah ditulis. Ya. Orang dengan growth mindset memahami bahwa untuk diet mereka perlu membuat rencana. Niat saja tidak cukup. Ya, mereka mungkin perlu menjauhkan makanan penutup atau dessert dari rumah, atau berpikir dengan hati-hati apa yang harus dipesan di restoran, atau menambah porsi olahraga. Mereka juga memikirkan bagaimana berat tubuh yang sudah turun itu terjaga, bukannya turun terus naik lagi. Ya. Kebiasaan apa yang harus dikembangkan untuk melanjutkan pencapaian yang telah mereka capai. Lalu ketika ada kemunduran, mereka udah tahu bahwa kemunduran itu akan terjadi. Jadi mereka siap
mereka tidak menyalahkan diri sendiri. Mereka bertanya, apa yang saya pelajari dari kemunduran ini? Apa yang akan saya lakukan ketika saya berada di dalam situasi ini? Jadi, perubahan mindset adalah satu hal, perlu willpower, perlu rencana matang, perlu taktik untuk menghadapi kemunduran yang konsisten dengan growth mindset. Berikutnya yang keempat adalah maintaining change. Mengubah mindset bukan tentang mengambil beberapa poin di sana sini. Mengubah mindset adalah tentang melihat sesuatu dengan cara yang baru. Ketika orang, pasangan suami istri misalnya, antara pelatih dan atlet, antara manajer dengan pekerja, antara orang tua dan anak-anak, antara guru dan siswa, berubah ke growth mindset, mereka berubah dari kerangka menilai dan dinilai atau menghakimi dan dihakimi menjadi kerangka belajar dan membantu belajar. Komitmen mereka adalah untuk bertumbuh, dan pertumbuhan membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan dukungan timbal balik untuk mencapai dan mempertahankannya. Jadi, rangkumannya, a journey to a true growth mindset adalah satu, rangkul fixed mindset. Setiap orang memiliki fixed mindset. Tidak berarti bahwa kalau tadi assessment 1, 2, 3, 4 semuanya di ujung 4 ya. Kadang-kadang kita memang memiliki mixed mindset. Ada unsur fixed mindsetnya dalam situasi-situasi tertentu. Rangkul itu ya, jangan takut. Yang kedua, sadari situasi dan pikiran yang memicu fixed mindset. Beri nama misalnya Dory atau Bear atau apapun ya untuk persona fixed mindset yang ada dalam diri kita. Jadi kita tahu, biasanya fixed mindset saya itu muncul. Jadi biasanya si Dory ini muncul ketika misalnya saya mengalami sesuatu. Sehingga kita tahu, oh ini fixed mindset sedang muncul. Supaya kita bisa mengantisipasi dan bisa mengatasinya. Yang ketiga, gambarkan seperti apa persona fixed mindset itu. Ini akan memberikan insight akan perasaan yang dipicu oleh fixed mindset. Misalnya kalau saya sedang fixed mindset, maka saya menjadi sangat galau, ya, menjadi sangat pesimis, menjadi malas bergerak, ya. Dan ketakutan apa yang ditimbulkannya? Yang keempat, latih persona fixed mindset ini. Akui ketakutannya dan kemudian jelaskan kepadanya rencana untuk bergerak maju menuju growth mindset dan apa manfaat yang akan didapat ketika kita sudah melaju ke growth mindset. Demikian tadi changing the mindset. Mudah-mudahan ini memperkuat keyakinan, pemahaman, serta komitmen dan langkah-langkah yang akan diambil untuk beralih dari fixed mindset menuju growth mindset. Sukses untuk Anda semua.